Hujan turun rintik saat Dina tiba di asrama Putri Nusantara. Sekolah berasrama di pinggiran kota Malang. Bangunannya tua, dikelilingi pepohonan besar yang menutupi sebagian cahaya matahari, membuat udara di sana lembab dan berbau tanah basah. Seorang penjaga tua bernama Pak Lamat menuntunnya melewati lorong sempit. Dengan lampu pijar kuning redup, langkah mereka menggema di lantai kayu lapuk. Anak baru? Ya, iya Pak. Saya Dina. Pak Lamat mengangguk pelan tanpa menatap wajahnya. Kamarmu E13, paling ujung. Dina berhenti. Loh, katanya blok E udah nggak dipakai. Pak Lamat berhenti di depan pintu kayu berwarna abu kehitaman. Catnya terkelupas. Dulu iya, katanya lirih. Tapi kadang sekolah buka lagi kalau kamar lain penuh. Tapi jangan khawatir, E13 sekarang aman kok. Ia tersenyum. Senyum yang aneh tidak sampai ke mata. Di atas pintu itu tergantung papan kayu bertuliskan E13. Tapi angka 3-nya seperti baru ditulis ulang dengan cat merah tua. Dia tidak tahu cat itu bukan cat biasa, tapi bekas darah lama yang sudah mengering. Kamar E13 lebih besar dari kamar lain, tapi lembab dan berdebu. Ada 2 ranjang tingkat, lemari tua, dan 1 meja kayu di bawah jendela. Ketika Dina menaruh tasnya, ia melihat 1 tempat tidur sudah terpakai. Ada bantal, selimut kusut, dan sisir kecil di atas kasur. Ia langsung berpikir mungkin akan ada teman sekamar. Malam pertama, Dina tidur di kasur bawah. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara berderit dari ranjang atas, seperti seseorang berguling pelan. Ia memanggil, "Halo, kamu udah balik ya?" Tidak ada jawaban, tapi suara napas berat terdengar dari atas. Pelan, lambat, seperti seseorang yang sedang menahan tangis. Dina menyalakan senter. Kasur atas kosong, namun air menetes dari pinggir ranjang ke wajahnya. Tetesannya hitam dan berbau anyir seperti besi. Pagi harinya, Dina lapor ke ibu asrama. Tapi ibu asrama hanya berkata, "Mungkin kamu ngelindur." Tidak ada penghuni lain di E13 sejak 2007. Kamar itu memang seharusnya kosong. Malam berikutnya, Dina bersih-bersih kamar. Ketika menarik ranjang untuk disapu, sesuatu terjatuh dari bawahnya. Sebuah buku catatan tipis berwarna coklat tua, lembab di pinggirnya. Tulisan di halamannya bergoyang, sebagian pudar karena air. Nama disampul, Ratri ke 2007. Isinya membuat darah Dina berdesir. Mereka bilang kamar ini harus dikosongkan, tapi aku masih mendengar suara dari atas. Dia bilang ingin teman bermain. Kalau aku hilang, jangan tidur di bawah. Dina menutup buku itu dengan cepat saat ia menatap ke cermin lemari. Di belakang pantulannya tampak sepasang kaki menggantung dari atas ranjang, berayun pelan. Ketika ia menoleh ke arah ranjang, kosong lagi, tapi air menetes dari langit-langit. Tepat di tempat kaki itu tadi menggantung. Pukul 02.00
dini hari. Dina terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara dari atas, tapi karena pintu kamarnya terbuka sendiri. Dari celah pintu, hembusan udara dingin menelusup masuk bersama bau amis dan tanah basah. Ia bangkit dan mengintip lorong. Lorong itu gelap, panjang, dan hanya satu lampu pijar di ujung yang menyala. Redup, namun di sana, di tengah lorong, ia melihat sesosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Seragamnya basah kuyup, meneteskan air ke lantai. Perempuan itu memegang tali panjang yang ujungnya menjulur ke arah kamar Dina. Dengan gemetar, Dina menunduk. Ujung tali itu melilit pergelangan kakinya sendiri. Perempuan itu perlahan menarik tali itu. Tubuh Dina terseret beberapa inci. Ia menjerit dan memotong tali itu dengan gunting. Berlari menutup pintu dan menyalakan semua lampu. Namun sebelum lampu menyala terang, ia sempat melihat sesuatu di kaca jendela. Wajahnya sendiri sedang tersenyum lebar, tapi di lehernya melingkar tali basah. Hari berikutnya, Dina mengurung diri di kamar. Ia ingin pindah, tapi semua kamar penuh. Pak Lamat datang sore itu membawa nasi bungkus. "Pak, saya nggak bisa tidur di sini. Ada yang aneh di kamar ini." Pak Lamat terdiam lama, lalu berkata pelan tanpa menatap, "Kalau sudah ditunjuk E13, berarti kamar itu sudah memilih kamu." Malamnya hujan turun lagi, deras sekali. Dina menutup semua lampu dan berbaring di kasur bawah sambil memeluk Al-Quran kecil. Sekitar tengah malam, dari atas ranjang terdengar suara berbisik sangat dekat di telinganya. "Sekarang gantian kamu di atas." Tiba-tiba tubuh Dina terangkat pelan ke udara. Selimutnya jatuh, kakinya melayang, dan tali basah yang sama melilit lehernya. Lampu padam seketika. Yang terdengar hanya suara air menetes dan ranjang berderit-derit seperti menahan beban berat. Pagi hari, ibu asrama mengetuk pintu E13. Karena Dina tak hadir di apel pagi, tidak ada jawaban. Pintu terkunci dari dalam. Ketika dibuka paksa, kamar itu kosong. Kasur bawah rapi, kasur atas basah, dan di dinding dengan jari berlumpur tertulis, "Jangan tidur di bawah." 2 minggu kemudian, pihak sekolah menutup kembali blok E. Pak Lamat pensiun mendadak. Tapi setiap malam Jumat, penjaga baru melapor hal yang sama. Lampu kamar E13 selalu menyala sendiri. Pukul 2 pagi, kadang ada bayangan seseorang berdiri di jendela, tersenyum, dan dari lorong kadang terdengar suara lembut memanggil, "Ayo main ke atas."